Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadamang Baraya Kedejernih. Pada kesempatan kali ini, Kedejernih akan moto camping di Darajat ya, daerah Darajat. Kami sampai di lokasi camping pukul 15.30 ya, sekitar asar. Lalu kami laporan ke pengelola bahwa kami akan camping di tempat ini. Setelah kami laporan, kami diarahkan untuk melakukan reservasi ya, untuk sewa lahan dan untuk membeli tiket masuk ke tempat wisata kan ini di daerah wisata juga ya, campingnya. Nah, kami melakukan reservasi dengan membayar sewa lahan Rp100.000, lalu bayar tiket masuk 35.000 per orang dikali 2 untuk 2 hari ya, di 70.000. Jadi total kami harus bayar 240.000 untuk 1 malam ya. Ya lumayan mahal sih ya kalau menurut kami dibandingkan dengan di tempat-tempat camping yang lain. Nah, ini kami sedang diantar oleh pengelola untuk melakukan survei tempat. Ada 6 lokasi untuk camping. Nah, ini lokasi yang pertama ya, lokasi paling bawah untuk tempat camping. Tapi kami merasa kurang cocok di tempat ini, meskipun ada fasilitas colokan listrik di situ ya. Yang kedua di sebelah kanan itu sudah ditempati oleh camper van. Kemudian yang ketiga ini yang di sebelah kiri, lumayan kecil tempatnya ya, dan juga menurut kami kurang nyaman untuk camping. Lalu kami lihat-lihat kembali ke lokasi ke-5 di sebelah kiri, ke-6 juga di sebelah kiri, dan ke-7 paling ujung itu juga sama di sebelah kiri ya. Kami coba lihat-lihat kira-kira mana lokasi yang nyaman untuk kami camping ya. Ya secara umum lokasinya bersih sih ya, secara umum rumput-rumputnya juga terpelihara dengan baik. Nah, setelah melihat-lihat, kami akhirnya memutuskan untuk memilih di lokasi yang keempat, yaitu di saung nomor 89 ya. Nah, ini di sini kami memutuskan untuk mengambil lokasi di sini. Dan seperti apa sih keseruan kami untuk camping di sini, kita lihat ya. Silahkan ditonton sampai akhir.
kakinya juga bisa dibuka. Oh, jadi kayak udah nggak usah pakai kos kaki gitu ya? Berapa nih gitu? Isiin dulu bro, isiin dulu. Pas bawa minyak. Ini siapa kan? Udah. Udah. Nah, dan tepungnya diangkatinnya gini aja ya. Baik ayah. Baik. Udang goreng mentega. Jadi kayak di grill gitu. Jadi kamu pikir apa enggak? Oh, gosong. Coba wadahin dulu ini. Udah tinggal ini. Udah ada sih. Hari Habis mana tuh? Pas minum mobil. mulai Kayak hangat. mulai. Lu ya kamu punya beres. Pakai lagi. Pakai sweater dulu di dalam.
Ciloknya Beb, cobain dulu satu. Habis itu kesini sampai sausnya. Pokoknya kalau camping ini mah simpel-simpel, nggak usah goreng-goreng ya, terus pakai buat minyak gorengnya. Bisa di grill gitu. Tapi udang kemarin nggak parah banget kan? Kebayang aku baunya, aduh. Apa banyak lah? Ada nggak kayak ada nggak banyak. Jadi punya pikiran aku apa kan mah iya campur. Nyobaannya kayaknya tuh mesti nyobain yang kopi latte. Kopi latte mah lebih mirip kopi lah. Suka. Iya mah bentar juga dingin lagi gitu. Tapi kayaknya kesini cukup sekali aja.
kos kaki, bebek kos kaki. Giliran mau kos kaki, kos kieu sih. Di rumah tuh loba, kamu cekin panjang segitu. Mas. Yuk.
Kali ini kami bersama si Blacky berkesempatan untuk moto camping di Darajat Pass ya. Kita camping semalam. Kita berangkat jam 11 ya dari rumah, nyampe ke sini karena kami berhenti dulu di jalan makan dulu ya. Jadi kita nyampe di sini sekitar asar ya, jam 3-an atau setengah 4 kurang lebih. Oke. Nah ini kami camping mengambil lokasi di bagian paling ujung dari Darajat Pass. Di sini ada beberapa spot ya, dan setiap spot itu harus disewa, dan untuk sewa lahannya, sewa tempat campingnya itu 100.000 per malam ya, belum termasuk tiket masuk ke tempat wisata itu 35.000 sehari, karena kami dianggap 2 hari jadi harus bayar per orang 70.000 ya. Jadi kalau 2 orang berarti 140.000 tambah 100.000 jadi 240.000. Sebetulnya kami cuma camping saja di sini gitu ya, tidak ke waterboomnya gitu. Cuma ya tetap aja dari pihak pengelolanya katanya harus harus bayar gitu ya. Nah mungkin ini saran untuk pengelola di Darajat Pass ini, kalau misalkan tempat camping dan tempat wisata itu berada di satu kawasan, nah setiap kawasan itu ada tiket box tersendiri gitu ya, atau mungkin ada tiket box yang umum. Lalu nanti kalau misalkan kami mau menikmati layanan fasilitas lainnya, misalkan layanan fasilitas waterboom, pemandian air panas, flying fox dan lain sebagainya, nah kami bayar lagi gitu, terpisah. Nah ini ternyata tidak bisa seperti itu ya. Nah ini sayangnya ya dari tempat ini. Sebetulnya secara umum tempatnya mah oke lah ya, nyaman gitu. Cuma sayangnya itu tadi untuk harga mungkin ya itu kurang bersahabat ya, karena tidak dipisah antara mana fasilitas camping ground, mana fasilitas tempat wisata. Harusnya mungkin dipisah ya. Oke, secara umum ya tadi oke lah ya. Hanya kalau dipisah-pisah mungkin untuk tempat sendiri ya, tempat campingnya ini lumayan bersih lah ya segini, lumayan bersih gitu, tertata dengan baik. Oke.
ya 4/5 lah kalau dikasih bintang gitu ya. Kemudian untuk pelayanan juga baik, bagus ya. Pada saat kami datang, daftar, check-in untuk ke camping, setelah bayar di tempat pendaftaran, kami diantar langsung ke tempat, ke lokasi, dan kami juga dipersilakan untuk melihat-lihat dulu gitu. Nah, untuk pelayanan kami kasih bintang 4 dari 5. Nah, untuk harga ya, harga mungkin ini yang kurang kami senangi ya. Jadi tadi sudah kami sebutkan bahwa untuk harga ini antara tempat camping dengan tempat wisata itu disatukan, kami tidak bisa memilih salah satu. Nah, untuk harga ini kami kasih ya bintang 3 lah dari 5 gitu ya untuk harga, karena itu tadi ya, untuk alasan yang tadi. Kemudian untuk fasilitas, nah ini juga yang sangat disayangkan ya. Pertama, fasilitas listrik. Jadi fasilitas listrik itu nggak ada colokan khusus ya di beberapa tempat camping gitu. Ada di paling bawah, tempat camping paling bawah. Kami juga sempat disarankan kalau mau ada colokan listrik, katanya di bagian paling bawah tuh ada dua area. Satu area kosong paling bawah, satu areanya lagi yang kedua sudah ditempati yang camper van. Dari area ketiga, 4, 5, 6 itu hanya ada fasilitas lampu umum ya, lampu penerangan umum, tapi tidak ada colokan listrik. Ini sangat disayangkan, itu satu. Yang kedua yang sangat disayangkan dari tempat camping ini adalah toiletnya jauh-jauh ya. Sedangkan untuk pergi ke toilet itu jalannya itu menurun dan menanjak. Jadi kami harus turun ke bawah kalau ingin ke toilet gitu ya. Ke musola juga. Ada juga toilet yang ke arah waterboom ke sebelah sana juga sama, lumayan jauh juga gitu ya. Nah, itu yang sangat disayangkan, kenapa di area camping tidak ada toilet gitu ya. Ya minimal atau tempat di 2 atau 3 campground gitu ada satu toilet gitu ya, di tengah-tengah lah ya, kalau bisa gitu. Dan yang berikutnya ini masalah fasilitas juga, tidak ditawarkan toilet toilet yang air panas gitu ya, karena memang posisi di sini dingin banget nih. Kalau kami mengambil air nih, wudhu misalkan, atau misalkan mau ke buang air kecil, buang air besar gitu, ini dingin banget nih kalau malam-malam terutama, dan subuh ya, dingin banget. Jadi tidak ada tawaran misalkan, oh di toilet ini ada air, fasilitasnya air panas gitu ya, yang mengalirnya. Nah, itu sayang banget. Nah, untuk fasilitas kita kasih bintang 3 lah ya, karena itu tadi ya. Jadi toilet jauh, listrik colokan juga tidak ada ya, padahal kami bayar 100.000 per malam gitu ya. Kalau hanya untuk sewa lahan saja, sementara lahan di sini kalau ada yang mau camping yang lain sebetulnya bisa saja satu tempat, satu area lahan ini bisa minimal 2 nih, yang ketiga nih bisa dua tenda. Di yang pertama itu bisa 2 tenda juga minimal gitu ya. Terus di area yang kedua tuh yang tempat camper van bahkan ada 1, 2, 3 camper van ya. Di tempat kami sendiri ini bisa sampai 4 mungkin ya untuk camping gitu. Yang di atas lebih besar lagi itu ya. Nah itu ya, jadi untuk harga 100.000 dan untuk sewa lahan yang seperti ini harusnya sih ada fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk sewa lahan saja gitu. Harusnya diberikan juga fasilitas tambahan, misalkan colokan listrik lah ya. Toh listriknya mah kita juga bawa sendiri kan gitu. Itu saja mungkin sedikit review dari tempat tempat camping di Darajat Pas ya, camping ground di Darajat Pas.
secara umum mungkin ya 3 sampai 3,5 lah ya bintangnya. Oke. Ya, itu sedikit informasi dan sedikit mungkin masukan juga ini buat pengelola ya. Kami tidak bermaksud sekedar mengkritik, tapi juga memberikan masukan agar tempat ini bisa jadi lebih baik lagi ke depan gitu. Siapa tahu nanti mudah-mudahan lah ya kami ke sini lagi sudah ada perubahan lebih baik, terutama dari segi tadi toilet dan fasilitas untuk camping ya. Sama itu tadi masalah kalau memungkinkan tiket waterboom sama tiket camping ground itu udah aja dipisah gitu. Kalau kami mau ke waterboom nanti kami bayar lagi gitu secara pribadi gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.